Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Cenova Pardosi pada pembelajaran IPA Fisika. Materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai listrik statis. Semoga kita tetap semangat pada pembelajaran online ya, adik-adik. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Baik, sebelum kita uraikan mengenai listrik statis adik-adik, cobalah kegiatan berikut. Ada nih yang harus kamu cobakan di rumah. Pertama, potonglah kertas menjadi potongan-potongan kecil dan letakkan di atas meja. Berikutnya, ambillah penggaris plastik dan gosokkan beberapa saat ke rambut. Berikutnya, dekatkan penggaris plastik ke atas potongan-potongan kertas kecil tanpa menyentuh kertas. Berikutnya adik-adik, kira-kira dari percobaan yang sudah adik-adik lakukan, apakah ada sesuatu yang terjadi? Iya, pasti ada yang terjadi ya adik-adik. Oke, mengapa hal itu bisa terjadi? Iya, silahkan tuliskan pendapatnya di buku masing-masing ya adik-adik. Baik, kita akan mulai uraian materi kita. Muatan listrik. Muatan listrik itu ada dua. Ya, ada di sini. Muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Muatan listrik positif itu disebut dengan proton adik-adik, dan muatan listrik negatif itu disebut dengan elektron. Benda dikatakan bermuatan positif adik-adik karena benda tersebut kekurangan elektron. Kemudian benda bermuatan negatif karena benda tersebut kelebihan elektron ya. Oke, di sini ada interaksi yang terjadi jika beberapa muatan didekatkan. Kita bisa lihat di sini adik-adik ya, muatan sejenis didekatkan, yaitu tadi kaca dengan kaca, maka yang terjadi adalah saling tolak menolak. Nah, diperhatikan adik-adik. Oke, ini dia ditolak ya. Jadi itu dia kalau muatan sejenis didekatkan. Kira-kira kalau muatan yang berlainan jenis didekatkan, apa yang terjadi? Kita perhatikan yang ini. Nah, kaca dengan karet didekatkan, maka mereka saling tarik menarik adik-adik. Bisa ya diperhatikan di sini. Ini dia ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Gaya kolom. Tarik menarik atau tolak menolak dua muatan yang didekatkan akan menimbulkan gaya yang disebut sebagai gaya listrik atau gaya elektrostatis. Ini dia si kolom adik-adik, seorang fisikawan ya. Bunyi hukum kolom. Besar gaya interaksi. Interaksi itu bisa tolak menolak atau bisa tarik menarik ya, antara dua buah benda berbanding lurus dengan besar muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Satuan muatan listrik adalah kolom. Satu kolom adalah banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang kawat dalam satu sekon ketika arus mengalir sebesar 1 ampere melalui kawat tersebut. Itu dia pengertian dari satu kolom ya adik-adik. Berikutnya, hubungan muatan elementer dengan kolom adalah N sama dengan Q per Q elektron, dengan N sama dengan jumlah muatan, berapa banyak dia, kemudian Q adalah muatan, satuannya adalah kolom adik-adik, kemudian Q elektron sama dengan muatan elektron, dan di sini ada ketetapan yaitu satu muatan elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Itu dia adik-adik. Oke, di sini ada satu muatan bermuatan positif, kita sebut dia sebagai Q1. Kemudian ada muatan lainnya yang memiliki muatan negatif, kita sebut dia sebagai Q2. Kemudian ketika muatan tersebut didekatkan, maka akan ada interaksi
ada gaya yang ini dia. Kemudian muatan tersebut dipisahkan oleh jarak sebesar R. Oke. Sehingga interaksi yang terjadi antara kedua muatan itu adik-adik, interaksi atau gaya yang terjadi pada kedua muatan tersebut bisa kita cari menggunakan persamaan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, dengan F itu adalah gaya kolom atau gaya listrik, satuannya adalah Newton, kemudian K itu adalah konstanta adik-adik. Konstanta itu adalah ketetapannya, besar konstanta itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q adalah muatan listrik ya adik-adik, itu tadi Q1 dengan Q2. Kemudian R sama dengan jarak antara kedua muatan, satuannya adalah meter. Ini dia jarak antara kedua muatan, satuannya adalah meter ya adik-adik. Berikutnya di sini ada contoh soal. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik positif 4 kali 10 pangkat minus 9 kolom dan minus 6 kali 10 pangkat 9 kolom, dan muatan tersebut terpisah sejauh 3 cm. Tentukanlah A. Gaya yang terjadi antara kedua muatan tersebut. B. Besar gaya yang terjadi antara kedua muatan tersebut. Penyelesaiannya harus buat dulu diketahuinya adik-adik ya. Diketahui Q1 yaitu adalah yang ini 4 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Kemudian Q2 yang ini ya adik-adik minus 6 kali 10 pangkat 9 kolom. Kemudian ada R sama dengan 3 cm adik-adik, harus kita ganti ke satuan internasional yaitu meter. Jadi 3 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian yang ditanya yang pertama adalah interaksinya. Dari mana kita tahu interaksinya adik-adik? Karena di sini kan ada positif nih, ada negatif. Nanti bisa kita tahu interaksi yang terjadi. Kemudian gaya, besar gaya interaksinya itu seberapa besar? Berapa nilainya? Nah, begitu kira-kira. Oke, akan menjawabnya adik-adik. Yang pertama adalah interaksi yang terjadi antara kedua muatan. Kita tahu interaksinya adalah tarik-menarik. Dari mana kita tahu tarik-menarik adik-adik? Karena satu kan muatannya bermuatan positif, kemudian satu lagi itu adalah bermuatan negatif. Maka apabila didekatkan dua muatan yang berlainan jenis, maka interaksinya adalah tarik-menarik. Berikutnya, berapakah besar gaya interaksi yang tadi? Besar gaya interaksi yang tadi bisa kita cari dengan persamaan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, kita masukkan nilai-nilainya ya adik-adik. Nilai K sudah ada di ketetapan. Di ketetapan sudah Ibu sampaikan pada slide sebelum ini. Nilai K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini dia harga K. Kemudian nilai Q1 kita ambil nih dari diketahui nilai Q1. Oke, berapa nilainya? 4 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Kemudian nilai kedua, kita lihat nilai kedua adik-adik yang ini ya, 6 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Kemudian dibuat di persamaan per, kita buat juga per di sini ya. Berapa R-nya? Dikuadratkan, jangan lupa. R-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kita tuliskan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter tapi dikuadratkan ya, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, itu 4 kali 10 pangkat minus 9 kolom, 6 kali 10 pangkat minus 9 kolom per 9 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Dari mana ini adik-adik? Ini dari hasil kuadrat dari 3 kali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan. Hasilnya yang ini ya adik-adik.
Oke. Sebelumnya kita selesaikan dulu. 9 dibagikan dengan 9 ya, maka sisa angka 4 dengan 6. 4 dikalikan dengan 6 sama dengan 24 ya adik-adik. Baik, kita perhatikan lagi di sini pangkatnya yang akan kita kerjakan. 10 pangkat 9, di sini 10 pangkat minus 9, maka apabila ada bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kita jumlahkan ya adik-adik. 9 ditambahkan dengan minus 9, hasilnya kan sama dengan 0. Berarti nanti 10 pangkat 0, hasilnya itu sama dengan 1. Maka yang sisa di sini adik-adik 6 kali 10 pangkat minus 9 dengan 10 pangkat minus 4. Ini syarat-syarat bilangan berpangkat nih adik-adik. Kalau 10 pangkat minus 9 per 10 pangkat minus 4, maka ini sama dengan 10 pangkat minus 5 ya adik-adik. Bagaimana mengerti 10 pangkat minus 5? Seandainya dia dibuat ke bilangan baku 2,4 kali 10 pangkat minus 4 Newton, itu dia hasilnya ya adik-adik. Dari mana Newtonnya? Oke, kita cari. Di sini kolom dikalikan dengan kolom, tentunya kolom kuadrat ya adik-adik. Jadi kolom kuadrat ini saling berbagi nih dengan kolom kuadrat yang di sini juga. Kemudian perhatikan di sini ada meter kuadrat. Meter kuadrat akan saling membagi dengan meter kuadrat yang di sini adik-adik. Maka satuan yang sisa hanyalah Newton yang ini. Yang sisa itu hanya Newton ya. Satuan yang sisa hanya Newton ya. Oke, maka nanti yang di sini jadi tinggal Newton. Dari situ dia adik-adik. Bagaimana mengerti? Nanti bisa ditanyakan kalau misalnya ada yang kurang dimengerti ya. Baik adik-adik, di sini ada soal latihan yang perlu dikerjakan ya. Kerjakan di buku catatannya. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa di materi berikutnya.